Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajun dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Semoga sahabat-sahabatku di luar sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala aktivitasnya, segala urusannya, dimudahkan untuk segala hal yang sedang diupayakan. Sahabat-sahabat Arajun dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas sesuatu yang kemudian mungkin ini adalah lanjutan dari video-video saya sebelumnya, yang mana di beberapa video saya sebelumnya banyak membahas soal perkembangan informasi tentang kesesatan LDI. Dan ini akan terus kita gaungkan, ini akan terus kita syiarkan, edukasikan, sampaikan ke saudara-saudara kita, ke sahabat-sahabat kita, ke keluarga kita. Semoga lebih banyak lagi orang yang kemudian tercerahkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar dari barisan Islam Jamaah, atau paling tidak terpapar paham takfiri seperti yang ada di dalam Islam Jamaah LDI. Jika di video sebelumnya saya membahas soal keberanian seorang anak memberikan label murtad kepada orang tuanya hanya karena persoalan orang tuanya telah keluar dari Islam Jamaah LDI, dan itu sudah saya anggap bahwa itu adalah sesuatu yang parah sekali. Sampai di video sebelumnya saya menantang Mubalik LDI berkomentar, memberikan landasannya, memberikan referensinya, baik itu di Al-Quran, ayat apa, surah apa, baik itu di dalam hadis, siapa perawinya, apa bunyi dari hadis itu yang memperbolehkan seorang anak memberikan label murtad kepada orang tua kandungnya. Dan di video kali ini agak sama ya, mirip dengan video sebelumnya, cuma bedanya ini adalah penyampaian dari mantan jamaah LDI yang kemudian mengalami hal yang serupa dengan mantan jamaah LDI yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita dengarkan dulu apa bunyi pernyataan dari beliau ini yang telah dia alami setelah dia mendeklarasikan keluar dari Islam Jamaah. Perlakuan apa yang kemudian dia dapatkan dari orang-orang yang masih ada di dalam Islam Jamaah, termasuk keluarganya sendiri. Kita dengarkan dulu ya bersama-sama. Ketika saya mendeklarasikan terhadap keluarga saya, keluarga dari istri saya juga, saya 2020 akhir insya Allah saya declare ke keluarga saya udah nggak aktif di dalam Islam Jamaah. Nah dari itu tuh mulai ada pergolakan di dalam keluarga internal kami, mulai dari grup WhatsApp sampai pun bertegur sapa, say hello dalam telepon, itu sudah nggak ada lagi. Kalau dirundut-rundut ya bener, dalam artinya kalau kita sudah tahu ijtihad imam versi mereka bahwasanya siapa-siapa yang sudah dianggap murtad dari Islam Jamaah, cut off semua kontak, semua silaturahmi sampai segitu. Itu yang saya alamin sendiri. Tinggal yang sampai sekarang masih keep kontak sama orang tua. Untuk adik-adik saya udah sampai pun hari sekarang, detik ini. Baik, sahabat-sahabat Arajun, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan seorang mantan LDI yang mengalami persoalan setelah dia mendeklarasikan keluar dari Islam Jamaah. Dia kemudian dijauhi oleh orang-orang di sekelilingnya dia. Kita tahu sendirilah bagaimana Islam Jamaah memandang atau memberikan label kepada saudara-saudaranya mereka yang kemudian mendeklarasikan keluar dari Islam Jamaah, pasti akan diberikan label murtad, halal darahnya, diperbolehkan untuk memberikan intimidasi dan lain sebagainya kepada mereka yang telah dianggap murtad. Pernyataan dari si bapak ini, si mantan jamaah LDI ini, itu memberikan penguatan kepada kita bahwa bukan hanya orang yang kita anggap saudara, bukan hanya orang yang kita anggap sejamaah, tapi anak sendiri, keluarga sendiri, saudara-saudara sendiri, saudara kandung sendiri, itu sampai putus silaturahminya.
hanya karena persoalan perbedaan pemahaman, atau hanya karena persoalan bapak ini telah keluar dari Islam Jamaah dan saudara-saudara kandungnya masih ada di dalam Islam Jamaah. Sampai separah itu. Saya tidak habis pikir ya, maksud saya begini, kok ada orang yang kemudian sangat yakin dengan doktrin-doktrin seperti ini, padahal tidak pernah dianjurkan di dalam Islam untuk memutuskan tali silaturahim. Silaturahmi itu bahkan dianjurkan di dalam Islam, disambung silaturahmi itu, memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minan nasni kita harus diperbaiki. Jika hubungan kita kepada Tuhan baik, tapi hubungan kita kepada sesama manusia tidak baik, itu percuma. Karena hubungan itu harus seimbang. Apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita, itu juga harus dibarengi dengan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, bagaimana kita berperilaku kepada tetangga, kepada saudara kita seagama, kepada saudara-saudara kita yang tidak seagama tapi kita sebangsa. Ini kan hal-hal seperti ini yang kemudian tidak ada di dalam Islam Jamaah. Mereka tertutup, mereka sangat jika bukan kelompok LDI maka bukan saudara kita, bukan sealiran kita, kafir, murtad, halal darahnya, diperbolehkan untuk kemudian ditindas, diintimidasi. Ini perilaku apa? Ini paham apa? Rujukannya mereka siapa? Ulama mana yang mereka ikuti dan kemudian mereka bisa memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini? Ini yang kemudian harus kita saya pikir diskusikan bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi, bahan referensi baru untuk kita semua, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tercerahkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bisa keluar dari Islam Jamaah sama seperti yang dilakukan oleh Bapak ini. Mungkin sekian sahabat-sahabatku, kita bertemu di video selanjutnya. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Kalian pro dengan saya, silakan berkomentar. Kalian tidak pro kontra atau kontra dengan apa yang saya sampaikan, silakan berkomentar juga. Mari berdiskusi dengan bijak. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.